Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tahsin Metode Azka. Mudah-mudahan dengan program ini bisa membantu kita mendapatkan bacaan yang optimal, bacaan yang maksimal, bacaan sesuai dengan standar Rasulullah SAW yang Allah perintahkan, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah oleh kalian bacaan yang tartil. Baik pemirsa sekalian, di episode yang lalu kita sudah belajar tentang ikhfa ya. Ini kalau pemirsa masih ingat, ikhfa itu tahapannya ada 3, ada 4 misalnya. Baik, ada 3. Yang pertama tahapan ikhfa. Satu apa? Menyamarkan. Menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin. Setelah menyamarkan, ya, kita dengungkan samarnya. Kita dengungkan samarnya dengan memperhatikan sifat yang dominan. Apa sifat dominan? Tebal atau tipis. Dan terakhir yang ketiga, masuk ke makhraj huruf ikhfa tadi. Huruf. Dan di episode yang lalu kita sudah belajar 2 contoh. Ya. Min ma'in dafiq. Ma'in, ya. Bahkan kalau pemirsa masih ingat, ada 3 kita belajar kemarin. Contohnya, ma'in dafiqin. Lalu yang kedua apa? Maksudnya pemirsa? Akafirun ya. Antum. Akhir apa? Tobak. Nah, 3 contoh ini masing-masing hurufnya berbeda pemirsa. Yang pertama ma'in dafiq. Inda itu bertemu huruf da. Huruf IPA yang 15 sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Lalu antum ya. Ini juga huruf ta. Dan yang terakhir antobaq ya. Maka dari 3 ini, 2 yang pertama adalah sifat yang dominannya adalah tipis. Sedangkan yang ketiga sifat dominannya adalah tebal. Maka ketika kita dengungkan, di tahapan yang kedua ini, dengungkan samarnya berbarengan dengan memperhatikan sifat yang dominan. Tebal atau tipis pemirsa. Biar pemirsa nggak bingung, baik, mari kita langsung masuk saja ke contoh huruf per huruf kita tuliskan. Pemirsa juga bisa buka nanti di buku Azka ya. Kita akan langsung praktekkan cara bacanya dari setiap huruf, baik dari nun sukun ataupun tanwin pemirsa. Baik. Biar pemirsa mudah ya. Maka kita akan coba buka saja di buku Azka. Karena kan kalau di Al-Quran mesti nyari dulu ya. Buku Azka pemirsa tinggal lihat aja contohnya. Baik, dibuka halaman 59 ya. Kita cari tadi dari huruf pertama. Ingat, pemirsa masih ingat ya huruf-hurufnya ya. Huruf ta, ikhfa nih, ikhfa. Sama huruf ta. Habis ta huruf sa. Lalu huruf ja. Ya, kita bagi 5-5 saja dulu. Habis ja huruf da atau da, dan terakhir huruf za.
Ya, ta, tha, jim, dal, dan zal. Contoh. Yang ani nun sukun, ini tanwin. Misal, yang ta, kita udah pelajari tadi ya. Antum. Nah, antum ya. Sedangkan untuk yang tanwin, jannatin tajri. Ya, kita bisa lihat di sini huruf ta dulu. Antum. Ingat 3 stepnya. 1, samarkan, jangan baca an, tapi an. Habis disamarkan, yang kedua ingat-ingat ada 2 poin. Yang pertama apa? Mendengungkan samarnya. Lalu yang berbarengan setelah itu diperhatikan juga sifat dominannya. Huruf ta apa pemisah sifat dominan? Tipis, bagus ya. Sifat dominannya tipis, maka diperhatikan sifat tipisnya. An. Lalu dengungkan dengan sifat dominan an, jangan sampai dibaca, nggak boleh dibaca antum, nggak boleh. Kalau dia tipis, kalau dibaca antum, habis itu masuk ke makhraj yang ketiga tadi, masuk ke makhraj huruf ta, ujung lidah, gusi, gigi, seri atas, ta di situ ya. Maka masuk ke makhrajnya, samarkan dengan sifat dominan, masuk ke makhrajnya, antum. Kita baca ya. Antum. Kita baca nih yang tanwin, ada kasrotain sama huruf ta ya. Jannatin tajri. Jannatin tajri. Ya, di sini ta, jangan dibaca jannatin tajri, nggak boleh. Dibaca jannatin tajri, nggak boleh. Oke, betul. Ikhfa, samar, dengungkan samarnya dengan sifat dominan. Terakhir masuk makhraj huruf yang berkangkutan. Jannatin tajri, ya. Seperti itu pemirsa. Itu huruf ta. Maka Ustadz, huruf selanjutnya huruf sa dan seterusnya kita akan nanti bahas insya Allah setelah segmen pariwara yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di segmen kedua ini. Di segmen pertama tadi kita udah review itu ikhfa ya. Udah review ikhfa, bahkan dapat contoh huruf ta, baik di nun sukun ataupun tanwin. Yang sukun tadi, nun sukun antum. Yang tanwin jannatin tajri, jannatin tajri. Ya, ini untuk yang tanwin. Maka huruf selanjutnya huruf sa. Kita bisa contoh nun sukun bertemu dengan sa. Min samaratin, ya. Yang kedua dari tanwin mansuran. Ya, kita coba lihat dari nun sukun. Min samaratin. Ingat 3 rumusannya ya. 3 rumusannya di 4 step, jangan lupa. Pertama, samarkan dulu. Min. Jangan min, tapi min. Min. Habis samar, setelah itu masuk ke dengung. Apa yang didengungkan? Samarnya. Kita dengungkan samarnya, tetap dengan memperhatikan sifat yang dominan, tebal atau tipis. Min
min, 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 ya, dengungkan 2 sampai 3 harokat. Habis dengung, masuk ke makhraj yang bersangkutan. Maka ini huruf sa nih, kita masuk. Min samaratin, min samaratin, yaitu untuk huruf sa pemirsa. Lalu untuk huruf yang sa dengan tanwin ya bertemunya ya, kita baca di sini. Mansuran, mansuran, suran ya. Nun di sini nun ketemu dengan huruf sa. Sekarang yang tanwin kita akan lihat misalnya sajjaja, sajjajan, ya, sajjajan. Pemirsa ya, untuk yang huruf sa bertemu dengan tanwin pemirsa. Yang penting jangan lupa stepnya, rumusnya. Pertama, samarkan bunyi n di nun sukun atau tanwin. Kedua, dengungkan samarnya dengan memperhatikan apa? Memperhatikan sifat dominannya, tebal atau tipis. Dan yang terakhir, masuk ke makhraj huruf yang bersangkutan. Dengungkannya jangan lupa 2 sampai 3 harokat misal. Baik, ini untuk contoh huruf sa ya. Min samaratin ma'an sajjajan. Itu untuk huruf sa. Sekarang pemirsa kita masuk huruf jim. Ya. Huruf jim kita akan masuk. Yang pertama dari nun sukun. Ya, siapa pemirsa? Sini tulisannya tunjikum tulisannya. Tapi bacanya jangan tunjikum, harus dibaca dengan ikhfa jika kita melafazkan Al-Qur'an. Maka bacanya ingat rumusannya. Samarin dulu. Tun. Tun. Jangan tun. Tapi tun. Habis samar, kita dengungkan dengan memperhatikan sifat dominan. Jim apa sifat dominannya? Bisa atau tebal? Tipis. Betul. Ya. Tun. Lalu samarkan 2-3 harokat. Tun. Tun. Kita samarkan. Tun. 2-3 harokat. Masuk ke huruf jim. Tunjikum, tunjikum ya. Jangan lupa nih, jimnya kita masuk ke makhraj huruf jim pemirsa. Itu kalau contoh dari nun sukun. Selanjutnya, kalau saya contohnya dari tanwin Ustaz, kita tulis sabrun jamila ya. Sabran jamilan. Nah, ini pemirsa, kita baca. Jangan dibaca sobron jamila atau sobrong, itu ketebelan ya. Maka dia lihat. Sama, samarkan. Ron. Ron, jangan ron, tapi ron. Lalu didengungkan. Samarnya dengan memperhatikan apa? Sifat dominan. Jim apa tipis. Maka dibaca sabran jamila, sabran sabran ja. Nah, di mana ja makhrajnya? Tengah lidah dengan langit-langit. Ja syaya di situ ya. Sabran jamilan. Itu contoh buat apa? Buat huruf jim. Baik bisa sekalian, kita break dulu. Kita akan lanjutkan dengan 2 huruf yang tersisa. Ya, kita sajikan 2 contoh baik dari nun sukun ataupun tanwin sambil kita spell, kita praktekkan lagi bagaimana bacanya. Maka pemirsa jangan kemana tetap di TV-mu.
Baik Misa, kita lanjut lagi belajar ikhfa ya. Untuk 5 huruf ikhfa pertama ya. Tadi kita udah masuk ke huruf ta, sa, dan jim. Lalu kita akan lanjutkan dengan apa? Masuk ke huruf apa? Dal dan zal. Dal dan zal pemirsa. Baik, kita ganti kertasnya biar semakin kelihatan ya. Baik, sekarang untuk huruf dal dan zal. Dal sama huruf zal ya. Baik, contoh. Untuk huruf dal, kita akan lihat contohnya. Ya, pemirsa biar mudah, buka aja buku metode askanya ya. Gitu. Baik, yang nun sukun. Kita akan lihat contohnya. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ أَنْدَادًا. Nih. Yang kedua, قَوْلًا سَدِيدًا. قَوْلًا سَدِيدًا. Nah, baik, kita baca dua contoh ini. Yang pertama, jangan dibaca andadan, tapi dia harus andadan. Andadan ya. Harus apa? Nunnya samar, dengungkan samada dengan sifat yang dominan, lalu masuk ke huruf da ya. Kita baca. Jangan jangan. Kita baca. Andadan. Andadan itu untuk ikhfa huruf dal. Kalau dia bertemu dengan nun sukun atau dengan huruf da ya. Itu yang pertama. Yang kedua, qaulan sadida. Qaulan sadidan. Ingat di sini ya. An-nya kita samarkan. An-nya kita samarkan masuk ke huruf sin ya. Dengan makhrajnya. Qaulan, dengungkan dengan sifat dominan. Qaulan, masuk ke makhraj huruf da. Qaulan sadidan. Sadidan. Ya, itu bisa untuk step bacaannya. Rumusnya sama, semua huruf ikhfa itu rumusannya. Makanya sebelum masuk ke sini, pastikan pengetahuan kita tentang huruf itu sudah sempurna. Baik dia yang sifatnya makhraj sifat ataupun hukum-hukum yang berkaitan sama huruf tersebut. Ini betul dah. Ya, saya ulangi. Andadan qaulan sadidan ya. Ingat, dengungnya 2 sampai 3 harokat pemirsa. Itu untuk huruf dal. Huruf terakhir di episode ini untuk ikhfa ya, 5 kelompok pertama, huruf dzal. Ya, kita contoh misalnya a'anzar tahum. Lalu contoh yang kedua al-lahab ya. Naron zata lahab. Ya, itu huruf za, pemirsa. Baik, kita akan lanjutkan. Coba kita praktikkan dulu ya. Ya, pemirsa, ini ada nun sukun dengan huruf za. Ini ada an bertemu dengan huruf za. Baik, kita baca. A'anzartahum. A'anzartahum. Saya ulangi lagi. Samar, dengungkan samarnya dengan sifat yang dominan, terakhir masuk ke makhraj huruf ikhfa-nya. An samar, dengungkan. Ya, masuk ke makhraj dza. Anzartahum. Itu huruf untuk yang nun sukun. Sekarang untuk yang tanwin, Ustaz. Siap, kita yang tanwin kita akan latih. Naran dzata. Naran dzata. Ya, itu untuk yang tanwin. Sama kaidahnya sama. Mau tanwin, mau non sukun, bunyi ikhfa sama pemirsa. Naran dzata.
Insya Allah pemirsa kita akan pelajari secara detail tentang ikhfa dan hukum-hukum yang lain. Insya Allah di episode mendatang di buku kedua di buku metode Askar pemirsa. Itu untuk huruf Z pemirsa ya. Baik pemirsa sekalian, alhamdulillah 5 kelompok pertama sudah kita pelajari. Nanti kalau udah semuanya nih ikhfa kita pelajari, kita akan masuk ke Al-Quran, praktek langsung pemirsa. Karena biasanya kita ini kalau lagi belajar Al-Quran, psikologisnya itu adalah kita takut buka Quran, takut salah ustadz, takut berdosa, takut nggak lancar, takut nggak bisa baca. Ini takut ini harus dihilangkan dalam baca Al-Quran. Ya, ingat, al-mahir bil Quran, orang yang pandai membaca, pandai menghafal, pandai memahami dan pandai mengamalkan Al-Quran, dia akan bersama para malaikat. Ya. Tapi orang-orang walladzi yatata'ta yang kesulitan, yang terbata-bata baca Qur'annya, falahu ajrani, maka baginya 2 ganjaran, 2 pahala. Apa dia? Pertama, pahala orang yang belajar Al-Quran. Ingat pemirsa, dengan belajar dan beriman Allah angkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Berarti ilmu dan iman dan ilmu sebab diangkatnya derajat kita si Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya itu. Maka orang yang terbata-bata baca Quran ini dapat 2 pahala, pahala belajar dan pahala membaca Al-Quran. Mudah-mudahan menjadikan kita ahli Quran, amin ya rabbal alamin. Baik kita sekalian, tempat terasa kita sudah berada di akhir episode. Maka mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bila bisa haqqa sabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.